Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adi Saputra dari Pendidikan Biologi A 2022. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional atau national identity secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional atau nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Di antaranya, yang pertama ada pola perilaku, adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, lambang-lambang, adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya seperti bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga ada alat-alat perlengkapan, adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, misalnya budaya unggul. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, ada primordial, yakni faktor yang merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Misalnya kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua ada sakral. Faktor sakral ini berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga ada tokoh. Kepemimpinan daripada tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa Indonesia. Contohnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang lain-lain. Yang keempat ada kesediaan bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setiap pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Yang kelima ada sejarah. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antara anggota masyarakat itu. Yang keenam ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh ada kelembagaan. Lembaga-lembaga pemerintahan dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Yang terakhir ada tradisi ngaruat bumi desa Bancai. Tradisi ini adalah salah satu dari 10 tradisi Sunda yang khas. Kata ngaruat bumi berasal dari kata ngarawat, yang artinya mengumpulkan atau memelihara, sehingga secara keseluruhan bermakna mengumpulkan seluruh anggota masyarakat dan mengumpulkan seluruh hasil bumi, baik bahan mentah, setengah jadi, maupun yang sudah jadi atau matang. Ngaruat bumi di Kampung Bancai dilakukan di hari Rabu terakhir bulan Rayagung atau bulan Zulhijjah, menjelang dan menyambut tahun baru Islam. Ruatan bumi juga disebut hajat bumi, menggenapi rangkaian upacara yang digelar sebelumnya seperti upacara hajat solok, mapak cai, mitembian, netepken, nganyarken, hajat wawar, ngabangsar, dan karyaan. Mayoritas diantaranya terikat proses pertanian, khususnya budidaya padi. Dengan tradisi ruatan bumi, padi memiliki tempat istimewa. Padi atau beras dalam keyakinan masyarakat setempat tidak hanya sebagai bahan pangan. Padi diyakini bermula dari aktivitas dewi-dewi sehingga bersifat sakral dan segala proses menghasilkannya dipandang suci. Tujuan dari upacara ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai upaya menolak bala yang waktu dulu sewaktu ada bencana alam.
serta ungkapan penghormatan kepada leluhur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.